Awalnya gue ragu buat bikin video ini. Karena semenjak 1 bulan terakhir gue sharing di Facebook, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Gue sekarang udah mulai dapet hinaan dan ancaman. Gue gak tahu ya tujuan mereka itu apa. Mungkin gak seneng kalau misalnya kalian sukses apa gimana. Tapi pada akhirnya gue sadar video ini tuh harus terbit. Karena kalian ini perlu tahu untuk hal-hal seperti ini. Dan menurut gue ini sangat penting untuk kalian pahami. Buat kalian nih ya, terutama yang para perintis ini ya, mungkin bingung mau kerja kah, mau kuliah kah, atau mungkin bukan mau kerja, lebih tepatnya harus kuliah kah, atau harus kerja kah, gitu kan. Nah, kalau kalian bingung, sebenarnya ada satu rules of thumb yang bisa kalian ikuti. Itu namanya hierarki kebutuhan Maslow. Jadi apa sih itu hierarki kebutuhan Maslow? Nanti akan ada listnya, gambarnya segala macam. Ya, tapi pada singkatnya ada level-level kebutuhan hidup yang harus kalian penuhi. Nah, yang paling pertama itu adalah kebutuhan untuk makan, minum, tidur, dan tempat tinggal. Ya, jadi kalau misalnya kalian bingung mau ngambil yang mana dulu, apakah harus kerja atau kuliah dulu, kalian coba pikir. Kalau kalian kuliah, kalian bisa makan nggak, bisa minum nggak, bisa tidur nggak, ada tempat tinggalnya nggak? Kalau misalnya enggak dan memang harus bekerja, maka kalian nggak usah mikir, kalian nggak usah kuliah, langsung aja kerja. Ya, jadi itu yang paling basic dan paling dasar. Nah, kemudian setelahnya kalian lulus atau mungkin kerja berdasarkan ijazah SMA ya, yang kita tahu di sini banyaknya PKWT, biasanya cuma 3 bulan. Kalian mulai bingung lagi, ya kan? Ini kita gimana sih, kerja kita ke depannya gimana, kayak apakah harus stay di perusahaan yang sama dan lain sebagainya. Nah, kalian gak usah bingung, kalian balik lagi ke teorinya Maslow. Kalian coba pikirkan skill apa yang tambahan-tambahan buat kalian ini. Misalnya contoh skill editing kah, atau buat 3D design, atau script writing dan lain sebagainya. Coba kalian cari skill-skill di internet ya. Di internet kalian itu coba kalian cari apa yang bisa berguna buat kehidupan kalian, apa yang bisa nambahin keuangan kalian. Jadi selain kalian fokus dengan pekerjaan kalian, kalian mulai cari side job itu. Nah, nanti uang dari side job itu gimana? Apakah untuk kebutuhan kalian? Apa gimana? Enggak, uang dari side job ini, nah ini balik lagi masukkan untuk ke level ke-4-nya. Jadi Maslow itu ada susunannya ya. Nah, ini kita mulai dari yang paling bawah. Yang pertama itu tadi makan, minum, dan lain sebagainya. Sekarang mulai ke atasnya. Ya, kalian mulai memikirkan untuk investasi. Investasi ini untuk apa? Mungkin untuk beli rumah, ya kan? Untuk beli motor yang memang bisa menunjang, memperbaiki taraf hidup kalian yang tadinya cuma bisa makan, minum, dan tidur. Ini semuanya jadi lebih nyaman untuk diri kalian sendiri dulu. Jadi awalnya itu jangan mikirin orang lain dulu, awalnya dari sana. Ya, penuhi dulu kebutuhan diri kalian sendiri gitu kan. Atau mungkin untuk networking juga bisa gitu, karena networking juga penting gitu. Tapi ingat ya, yang harus didasari itu adalah skillnya dulu, skill yang didahulukan. Nah, sudah nih hidup terasa lebih nyaman, sudah mulai stabil ya kan. Terus biasa nih kalian ada pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, pertanyaan kayak kapan nikah ya kan? Kapan punya anak? Atau kalau yang udah punya anak, kapan anak kedua dan lain sebagainya. Nah, setelah kehidupan kalian itu mulai nyaman, rumah itu udah kebeli dan lain sebagainya, baru deh kalian mikirin hal-hal yang seperti itu. Yuk kita nikahnya kapan sayang, yuk kita punya anak yuk sayang, yuk kita mau nambah anak kah sayang gitu ya, kayak gitu-gitu. Jadi semuanya ada proses biar hidup kalian jauh lebih tenang. Baru mulai memikirkan intimasi tentang keluarga yang akan kalian bentuk dan lain sebagainya. Udah mulai hidup tenang ya kan, mungkin udah punya rumah atau dan punya anak mungkin 1 atau 2 ya. Kadang mulai ada pertanyaan, kok terasa ada yang kurang ya? Kayak mulai tidak dihargai kah, terasa mulai bosan. Hati-hati nih, kalian harus hati-hati. Kenapa? Karena di level-level yang seperti ini, kadang mulai kepikiran, gua mulai judi online kah? Barang-barang nafsa kah? Bermain ya ke tempat-tempat pekerja komersial kah? Jadi coba spicing things up. Nah, gue menyarankan kalian untuk tidak melakukan hal itu. Coba kalian daripada kepikiran hal-hal liar seperti itu, dalami apa yang kalian suka. Tadi kan udah ada tuh side jobnya. Nah, coba dalami side job kalian, ya kan? Dan mulai sharing tentang side job kalian. Apa sih yang harus dipelajari? Kemampuan kalian itu dalamnya dari mana? Seperti apa? Kok bisa bertemu dengan pekerjaan yang seperti itu? Coba. Karena setelah kalian sharing, orang yang akan baca dan orang tahu ilmu kalian itu benar-benar dipelajari sama kalian, ya, kalian akan mulai mendapatkan respect kalau sudut pandang lain dari lawan bicara kalian dan lain sebagainya. Jadi entah orang itu setuju atau kontra dengan kalian, kalian akan mendapatkan hal positif dari kegiatan-kegiatan tersebut. Terakhir, ya tinggal nikmatilah hidup kalian. Gak akan merasa bosan. Kenapa? Karena itu yang namanya self-actualization. Jadi saat kalian sudah melakukan hal itu secara berurutan, itulah yang akan menjadi self-actualization kalian. Jadi gimana menurut kalian? Kalian bisa tulis kegundah gulana kalian bisa tulis ketakutan kalian di kolom komentar, nanti kita bisa berdiskusi.